Welcome back guys to Cosmic Conversations. Welcome back. Apa kabar Franz? Kabar gue baik, agak capek aja. Biasa jadi TKI di negara orang. Ya luar biasa loh. The weekend gini, Franz still dedicating his time to shoot this content. Thank you so much for that. And this particular episode kita akan membahas apa nih Pak Franz? Nah, kita tuh bakal ngebahas ya something true to our channel's name, Cosmic Conversation. Nah, jadi tuh kata Hendry ternyata tuh topik mengenai I Ching dan astrologi itu it seems to be quite popular among you guys. Nah, jadi kami pengen share lebih dalam lagi apa sih sebenarnya I Ching dan astrologi itu, dan juga relevansinya apa, dan juga itu kok bisa sih selaras gitu. Soalnya gua sama Hendry pernah baca klien. Jadi tuh pas gua ke Indonesia nih guys, gua buka I Ching divination session, lalu klien-kliennya Hendry baca ke gua dan somehow mengejutkan, hasilnya saling mendukung sama bacanya Hendry gitu. Nah, jadi hari ini kami mau membahas kok bisa It's sih quite kayak gitu. interesting ya, karena waktu pertama kali Franz melakukan I Ching reader to some of my friends who are also my clients, itu hasilnya tanpa janjian ya align aja gitu. Dan ethically gue nggak men-share apa yang jadi permasalahan atau background story all my clients. Semua tuh very, ibaratnya apa ya, unplanned, spontaneous, and we really rely on the energy during the reading gitu. Oh. Nah, jujur ya guys ya, gua pas lagi gua datang ke tempat baca nih, gua aja gak kenal sebenarnya sama mereka. Gua gak tahu nama mereka siapa gitu loh. Gua hanya lihat nama-nama mereka di list aja. Oh, ini hari ini gua baca sama si A, gua baca si B, gua baca si C kayak gitu. Taunya wah hasilnya selaras gitu. Nah, di hari ini kita tuh mau mengupas kok bisa sih selaras kayak gitu. Nah, dari poin astrologi nih ya, quick snapshot buat yang penonton-penonton kita yang baru, apa sih Hen sebenarnya astrologi itu? Sebelum kita jawab nih pertanyaan ini, kok bisa sih selaras sama I Ching? So astrology is ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit. Jadi dari planet, asteroids, kemudian konstelasi bintangnya gitu ya. Mungkin kalau di bahasa lumrah kita tahunya sebagai zodiak. Dan ada beberapa titik koordinat di langit yang juga kita pantau gitu, dan ternyata it affects us on Earth gitu sih. Kalau I Ching gimana? Nah, I Ching itu tuh sebenarnya metode kuno divination. Divination itu kayak percakapan dengan alam semesta. Jadi actually like cosmic conversation. Ini tuh metode Cina kuno dan dipakai oleh raja-raja, lalu syaman-syaman zaman dulu, ratu, dan juga para pejabat Cina kuno untuk memprediksi dan bertanya nasihat ke alam semesta. Gimana sih kayak course of action yang paling oke di saat tertentu gitu. Kita di sini nggak akan go through the history of it karena kita sudah pernah bahas di episode sebelumnya. You guys can go to our account and then check out the playlist soal astrologi and I Ching. Linknya ada di bawah. Cuman di sini gue mau bahas si Franz, yang menarik itu adalah walaupun dua metode ini tuh datang dari budaya yang berbeda gitu ya bisa dibilang, tapi ada beberapa kesamaan seperti kita tuh mengandalkan sebuah sistem simbol. Kayak gue melihat simbol dari ya si titik koordinat si planet-planet itu lagi ada di mana, zodiaknya lagi ada di mana gitu. Sementara kalau I Ching mungkin simbolnya apa namanya yang garis-garis that you need to interpret itu hexagram. Hexagrams, yes. Gitu. Terus juga kita ngebahas soal ada cycles, ada patterns gitu ya. So it's very interesting gitu. Nah, mungkin kita mau bahas dari sisi psychological perspektifnya gitu ya. Kalau menurut lo, psychologically, kenapa astrology and I Ching itu can feel accurate even to people who are skeptical about it gitu. Nah, kalau misalnya dari perspektif I Ching ya, nah itu kan ada 64 hexagram. Hexagram itu apa sih? Itu tuh kayak garis 6 biji ditumpuk kayak gitu. Jadi itu tuh terdiri dari garis-garis patah, garis
yang nggak patah, yang utuh gitu. Nah, itu tuh ada artinya, guys. Nah, itu tuh 64 garis ini adalah summary dari Cosmic Filing System. Maksudnya apa nih? Orang-orang zaman dulu tuh pakai elemen untuk decode nature. Jadi tuh nature kan ada banyak elemen kan. Nah, setelah mereka observe, mereka tuh summarize semuanya, ada elemen air, ada elemen tanah, bumi, ada elemen langit dan lain-lain. Mereka decode beberapa elemen ini dan mereka kasih nama dan kasih garis-garis ini biar bisa gampang dibaca dan akhirnya jadilah 64 ini. Nah, archetypes ini tuh resonate dengan subconscious mindnya manusia gitu loh. Karena kita yang nanti Henry juga gue yakin bakal ngomong hal ini tuh adalah cerminan dari alam semesta. Jadi itu subconscious mind kita itu cerminan dari alam semesta. Nah, karena mereka sudah mengkondensasi semuanya, sudah men-summary semuanya, makanya itu tuh akurat. Gitu loh. Dan kalau gue juga mau nambahin, mungkin secara psikologis tuh sebenarnya manusia itu designed to see things through symbols and communicate through symbols. Karena kalau misalnya kalian sadari ya, yang namanya bahasa yang kita pakai, kemudian alphabetical system, itu kan sebenarnya semua simbol. Benar, ya. benar. Mata kita melihat sebuah objek dan menginterpretasikannya sebagai lampu, cermin, lantai. Itu semuanya awalnya adalah simbol gitu. Misalnya lantai kotak, ya kan? Kemudian kita langsung mengenal itu atau menginterpretasikan itu di alam bawah sadar kita, di otak kita juga. Oh, kotak ada di bawah di tanah sama dengan lantai gitu. So kalau dirunut-runut dasarnya simbol gitu. It's bukan sesuatu yang kayak mind blowing yang gimana banget. So, nah, I Ching and astrology are also formed out of symbols gitu. Dan banyak banget orang tuh salah kaprah merasa atau menganggap bahwa ini adalah sebuah belief system. Padahal this is not a belief system. This is actually a code, a language that we can crack, that we can interpret gitu. Bener Hen, itu bener banget sih. Nah, jadi bedanya adalah kalau misalnya I Ching tuh pakai elemen alam yang ada di bumi, kalau misalnya astrologi tuh pakai elemen alam yang ada di langit. Gitu loh, pakai planet. Nah, kalau misalnya kami I Ching kan pakainya tanah, udara, lalu ada air juga gitu. Itu tadi kurang lebih kayak persamaannya gitu ya. Dan kenapa it resonates to human psychology. Nah, kalau secara perbedaan nih, apa sih kira-kira menurut lo perbedaannya astrology and I Ching gitu? Ini menarik sih. Ini gue suka karena ternyata tuh astrologi dan I Ching itu support satu sama lain. Nah, kalau misalnya I Ching tuh ya, itu tuh lebih ke kayak weather prediction gitu loh. Jadi hari itu weathernya bakal gimana dan harus ngapain. Nah, itu tuh I Ching. Jadi kami ya, I Ching diviner, kami tuh perlu jangka waktu tertentu. Karena pertanyaan kami tuh spesifik dan hasilnya juga spesifik gitu loh. Nah, kalau misalnya ini gue juga soalnya kan pernah dibaca sama lo ya yang astrologi. Nah, itu tuh si jenjangnya tuh, si lingkup waktunya tuh lebih panjang, lebih besar. Jadi tuh kalau misalnya gue perumpamain ya, itu tuh lebih kayak ke climate, itu astrologi, dan weather, cuaca, itu adalah I Ching gitu loh. Jadi satu iklim, satu cuaca. Iklim yang lebih besar cakupannya adalah astrologi, dan cuaca yang cakupannya lebih spesifik itu adalah I Ching. Gitu sih. Jadi kalau bisa disimpulkan, astrologi itu mungkin sesuatu yang sifatnya bisa lebih long term patterns, karena berhubungan dengan astrologi itu tools buat membantu kita mengenali diri kita gitu kan. Nah, sementara kalau I Ching mungkin sifatnya lebih yang moment to moment decision awareness gitu. Ibaratnya astrologi itu memberitahu kita ini siapa sih gitu kan. I Ching memberitahu kita harus gimana. Kita harus bagaimana. Contoh kalau tadi di weather forecast segala macam gitu, let's say misalnya secara iklim gitu ya, Indonesia is a part of tropical country gitu kan. Tapi kan
kita nggak pernah tahu kayak besok hujan atau besok panas terik banget, ya kan? Ada musim pancaroba juga lagi kita di sini, hari ini hujan, besok panas gitu. Nah, kita bisa ngasih tahu secara astrologi bahwa Indonesia karena posisinya di sini dipengaruhi langit ini adalah iklimnya begini gitu. Nah, si Yi Ching comes into the picture by telling you hari Senin besok jam 1 siang kalau gue mau keluar, kira-kira gue harus gimana ya gitu. Walaupun iklimnya kayak gini nih gitu. Kurang lebih itu mungkin misalnya kayak simple analoginya ya. Misalnya yang tadi si Henry ngomong nih, gue lanjutin ya. Misalnya jam 1 siang nih, gue mau keluar, terus lu lihat nih kayak Google Weather kayak gitu. Ini bakal hujan, ya lu bawa payung gitu loh. Nah itu I Ching tuh kayak gitu. Kalau misalnya astrologi, karena kan itu kayak quite unchanging ya. Kalau misalnya lu nih lahir di bulan segini, tahun segini, jam segini. Nah itu kan kelihatan nih si planetary si placementnya. Nah itu kinda that's your blueprint gitu loh. Jadi itu climate-nya lu secara garis besar itu. Nah I Ching ngasih tahu, nanti misalnya nih di langkah hidup lu yang di sini, misalnya lu mau ganti kerjaan nih, sebaiknya gimana kayak gitu. Dan itu juga bisa dicocokin astrologi dan I Ching, dan biar bisa dapat jawaban yang paling sesuai gitu. Lu harus gimana, tendensinya lu gimana sebagai orang yang lahir di jam dan waktu segini, best decision gimana, dibantu I Ching gitu. Nah ini nih Hen, gue penasaran nih, banyak ternyata tuh ya, pasti gue belajar mengenai I Ching ini, ternyata tuh banyak ya tokoh-tokoh ternama yang kita gak nyangka, wah ternyata mereka juga belajar mengenai astrologi dan I Ching. Ini siapa aja sih? Kalau di astrologi tuh sebenarnya ada banyak nama. Jadi di kuliah gue kebetulan lagi kuliah astrology. I'm taking an 8 semester course which is equals to S1 gitu ya, or bachelor. Ada banyak nama. Tapi yang satu yang paling sering banget disebut sama my lecturer itu adalah Carl Jung. So, dia adalah seorang psikolog gitu yang mendalami ilmu soal kemanusiaan, mempelajari behavior humans gitu. Tapi ternyata dia mempelajari astrologi dan dialah yang kayak ibaratnya menambahkan gagasan, insights bahwa astrologi itu bisa dipakai untuk memahami perilaku manusia gitu. Karena ternyata ada pattern-pattern tertentu yang dia lihat gitu. Misalnya orang yang memiliki placement, misalnya pada saat lahir Jupiter lagi di zodiak apa, di derajat keberapa, kok sama nih patterns-nya gitu. That's him gitu. Dan gue baru tahu juga ternyata nama dia lumayan ada di I Ching juga ya. Karena waktu itu sempat ngobrol sama Franz mention soal si Bapak Carl Jung itu, and I was like, kayaknya nama itu familiar deh. Kok dia ada di mana-mana gitu. Kalau di I Ching siapa aja? Ini lumayan. Kalau di I Ching ini lumayan banyak sih, karena first of all, I Ching kan ditulis dalam bahasa classical Chinese ya, bahasa Cina klasik gitu loh. Dan itu tuh lumayan susah ditranslate. Jadi itu ada beberapa translator yang lumayan terkenal. Dan salah satunya adalah kayak Richard Wilhelm, dan juga ada Johannes Kepler, lalu ada thinkers like Niels Bohr as well. Nah, gue untuk biar paralel ya sama Henry, gue bakal bahas Carl Jung juga, karena Carl Jung actually was really impressed by I Ching. Kenapa? Dia tuh sampai mengcoinkan term synchronicity. Apa itu synchronicity? Jadi itu synchronicity adalah teori yang menjelaskan tentang meaningful coincidence. Jadi itu kalau misalnya kalian nih, misalnya kalian lagi mikir apa nih, si Anu misalnya, ini si Frosty muncul di screen lagi, sorry ya. Frost, jangan gitu sayang. Jadi itu oke, misalnya kalian lagi mikir siapa nih, tiba-tiba orangnya muncul, atau tiba-tiba orangnya message lu. Nah, Carl Jung itu mendecode hal itu, dan juga pikiran terdalam manusia ya. Carl Jung juga pakai I Ching itu
untuk sebagai salah satu metodenya dia di terapi ruangannya dia. Misalnya dia kan psikologis ya, dia tuh pakai I Ching untuk mendekode perasaan dan pikiran klien-kliennya pas lagi sesi terapinya. Menarik ya. Dan dia juga tertarik dengan sifat binary-nya I Ching. Jadi kenapa gue ngomong binary? Itu tuh kan terdiri dari yin and yang. Jadi tuh elemen-elemen yang ada 8 elemen di I Ching itu dibagi menjadi 2, yin and yang. Dan yin and yang itu juga dibagi lagi jadi ada old yin and old yang. Oke, gue gak bakal bahas terlalu dalam itu ya, karena itu benar-benar technical. I don't think I should. It's okay. Kalau misalnya kalian tertarik, gue bisa bahas lagi di sesi selanjutnya. But anyway, nah si Carl Jung ini justru yang benar-benar tertarik dengan I Ching itu karena sifat binary-nya, dan juga saintis-saintis yang lain tuh benar-benar kayak take it seriously karena ternyata di DNA manusia itu mirip sama I Ching. Jadi itu kan itu binary tadi yang udah gue tadi jelaskan kan, yin and yang, 0 and 1. Nah, DNA kita isinya apa? Kromosom X and kromosom Y kan. Dan kalau misalnya disusun-susun, itu tuh diorganize menjadi 64 triplets, which is the same with 64 hexagrams. Very interesting. Wow, gila. It's very interesting. I'm having quite a goosebumps just listening to that. Ya, sama pasti gue baca juga kayak, wow. Gitu sih. Jadi banyak juga tokoh-tokoh terkenal lainnya yang gue gak akan mention di sini karena benar-benar banyak banget. Cuman yang paling gedenya ini adalah Carl Jung, Niels Bohr, dan juga Richard Wilhelm yang benar-benar contribute a lot to I Ching, the translation, the decoding, lalu orang-orang yang membawa I Ching ke dunia sainsnya barat dan juga yang memperkenalkan I Ching di dunia barat kayak gitu. Nah, let's talk about, kita tadi udah, ini baru 20 menit tapi kayaknya udah heavy discussion banget. Asli. Tapi I really hope everyone who's watching this episode is enjoying it ya. Kalau misalnya nggak ngerti nanya ya guys ya. Karena bener karena gini, sama kayak si Carl Jung itu awal mulanya dia tuh tertarik sama these methods untuk mempelajari dan lebih mengerti ibaratnya pasiennya dia gitu ya. Bener. In the modern world juga sekarang udah banyak banget yang gue tahu ya, walaupun gue nggak tahu nama-namanya, tapi what I heard adalah banyak psikolog yang mulai mempelajari astrologi juga. Banyak teman-teman sekelas gue, bukan teman sekelas, teman satu course ini gitu ya, karena kita ada beberapa batch, setiap tahun ada batch baru, itu ada yang psikolog juga gitu, dan mereka juga punya alasan yang sama. Oh ya, I want to help and understand my patients better gitu, which also I think brings quite a line buat gue personally. Nggak tahu kalau buat Franz adalah awal mulanya gue tertarik ini karena gue tuh selalu merasa kayak, oh if only I can understand people better, then I can contribute more to the society gitu. Kalau gue sih pertamanya karena gue ngerasa ini yang paling scholarly dan juga paling kompleks, dan karena kompleks jadi hasilnya lebih akurat, dan gue juga suka karena metode I Ching ini tuh ngasih taunya nasehat. Jadi tuh nggak ngasih tahu nih, misalnya kan ada metode yang lain nih, metode tetangga yang ngomong lu 3 bulan lagi lu bakal kayak gini. Nah itu gue gak suka guys, karena itu tuh kayak mendiskount usaha kita sebagai manusia. Padahal kan kalau misalnya kita dikasih tahu nih, lu ada kemungkinan gini, nah jadi lu harusnya gini si rencananya, jadi tuh lu gini buat tackle si situasi ini, atau enggak misalnya lu harusnya gini biar si situasinya lebih berkembang. Nah itu kan ada kontribusi usaha manusia ya. Nah itu yang gue suka dari I Ching sih, makanya gue ambil metode ini karena I think that can help a lot of people. Kalau tadi Franz bilangnya metode tetangga gitu ya, sebenarnya kalau di astrologi sendiri bahkan bukan di metode tetangga tapi di practitioner-nya, walaupun sama-sama sharing soal astrologi gitu, mendalami astrologi, tapi ada juga orang-orang yang ibaratnya misuse this method gitu, dan menggunakan approach yang tadi, which is approach-nya adalah mendikte atau mendikte lah gitu. Karena sebenarnya approach yang tepat atau lebih baik yang disarankan adalah sama yang kayak tadi Franz bilang, kita tuh memberikan guidance, memberikan
insight gitu, bukan mendikte kehidupan orang, karena biar gimana pun orang ya tetap penting bahwa kita tuh perlu ada effort, bukan effort ya, kita tuh tetap perlu ada tindakan yang harus kita lakukan gitu guys. Bener. Jadi bukan kayak dengan mendalami ini berarti wah hidup gua bisa berjalan sesuai dengan apa yang gua mau, gua tinggal lele aja di rumah, angkat kaki, makan, tidur, dan life will happen automatically, itu enggak gitu ya. So that's a wrong misconception about these methods. Bener. Nah, dan karena itu juga, gua pengen ngebahas nih when not to use it. Gitu loh. Oke, gua bakal mulai nih dari perspektif I Ching ya. Jadi I Ching itu kan bacaan ya, sama kayak astrologi. Nah, cuman kalau misalnya I Ching tuh lebih abstrak. Kenapa lebih abstrak? Karena pas lu baca, lu tuh pakai energi. Ntar ya, ini si Frosty kayaknya mau keluar. Sayang, sini sayang, mau keluar. Nih, keluar. Bye. Dia ngeong mau keluar dia. Oke, nah jadi tuh kalau misalnya I Ching tuh kan pakai energi ya, karena kami kan gak ada something very exact kayak planetary movement atau placement kayak gitu. Jadi tuh pure orang nanya, lalu gua toss coins dan gua generate hexagrams dari hal itu. Nah, gak boleh kalau misalnya lu baca I Ching purely seeking for prestige kayak gitu. Misalnya nih, gue nih sebagai diviner nih, gue ngerasa anjir gila gue keren banget. Wah gila gue sakti nih. Terus gue bacain orang kayak gitu dengan arrogance-nya gue, dijamin hasilnya salah. Nah itu gak boleh. Jadi itu harus ada inner attitude that has peace within. Gak boleh egois, gak boleh marah. Misalnya nih orang yang gua suka minta dibacain sama gua nih, life-nya gua gimana? Ya gua gak bisa ngomong, oh ya ntar ini jodoh lu tuh bakal ketemunya di sini kayak gitu. Maksudnya gue kayak gitu. Gak boleh ngadi-ngadi kayak gitu, bentar hasilnya salah. Misalnya nih kita baca dengan penuh dengan kebencian nih, kayak we already wish the person that we are reading ill, itu hasilnya pasti gak akurat. Nah makanya harus dibaca dengan hati yang tenang, dan juga itu tuh benar-benar helpful kalau misalnya kita benar-benar tulus juga bacanya. Nah itu untuk I Ching. Jadi misalnya baca buat diri sendiri ya, kayak misalnya nih gue nih baca buat diri sendiri itu susah banget. Kenapa? Karena gue juga masih manusia guys. Ya gue juga pengen lah masa depan gue bagus. Misalnya kayak gitu, langkah ke depan gue bagus, favorable sesuai dengan rencana gue. Cuma kan gak selalu kayak gitu ya. Makanya itu ada lagi hubungannya dengan hati yang tenang. Kayak gitu yang tadi gue udah jelasin. Nah lu gimana nih? Astrologi ada tabunya gak sih? Ada gak sih? Lu mendingan lu gak usah baca deh kalau misalnya lu kondisi kayak misalnya seperti X misalnya kayak gitu. Oke, kalau secara etikanya sebaiknya kita tidak membaca soal past life, walaupun mungkin bisa. Kenapa? Karena apa yang sudah terjadi di masa lalu ada alasannya kenapa kita, ini kalau kita percaya past life ya, ada alasannya kenapa kita tuh dibikin lupa dengan past life kita gitu. Jadi gak usah lah dicari-cari tahu dulu di kehidupan sebelumnya ini gue tuh apa gitu. Walaupun ada astrologer yang providing that kind of service or interpretation gitu. Lalu yang kedua adalah kalau berhubungan dengan kematian. Jadi sebenarnya kita juga bisa, kalau dari astrologi kita bisa membaca simbol atau memprediksi, oh kira-kira endingnya seseorang itu kapan dan bagaimana. Nah itu sebaiknya juga tabirnya tidak dibukakan, karena lagi-lagi di atas kita itu ada Tuhan yang maha segalanya gitu ya. Jadi kita nggak boleh melangkahi itu, dan juga takutnya nanti memberikan sugesti ke orang yang dibacain bahwa oh umur gue tinggal segini lagi gitu misalnya gitu. Jadi itu. Nah, kemudian hal-hal lain yang harus dilakukan atau harus dihindari sebagai seorang astrologer adalah tidak boleh itu menanamkan sugesti yang kurang baik, tidak boleh ibaratnya mendikte tadi, karena kalau diajarinnya, kalau gua misalnya gua ngedikte bahwa Franz putusin aja gitu misalnya si cowok ini, atau Franz nikahin aja si A gitu ya. Kan suka ada tuh yang metodenya kayak gitu ya, yang approach-nya kayak oh iya kamu harus menikah tahun depan tanggal segini bulan segini gitu. Itu udah masuknya mendikte. Nah, kalau orangnya keputusannya itu ibaratnya salah
gitu ya. Maksudnya karena insight kita orang itu mengambil keputusan yang salah buat kehidupannya, itu dipercayainya karmanya itu kenanya ke kita justru gitu. Jadi hindari mendikte atau membuatkan keputusan untuk orang lain. Selalu kita tuh tugasnya mengarahkan, oh lo tuh ada di persimpangan jalan, kalau ke kiri tendensinya begini, ke kanan tendensinya begini, take your time to discern and decide gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah justru yang harus kita utarakan atau kalau harus kita sampaikan ke klien. Satu, kalau misalnya klien itu punya masalah keuangan yang butuh benar-benar bantuan. Misalnya dia ada tendensi terjerat hutang piutang ataupun kena ditipu gitu ya, itu. Kedua, kalau misalnya dia ada tendensi masalah dengan addiction, itu juga bisa dilihat dari placement pada saat kita lahir planetnya lagi di mana gitu ya. Ketiga, kalau misalnya dia ada tendensi suicidal ataupun mental health, itu kita juga bisa melihat gitu sih. Jadi di dalam astrologi sendiri ya ada hal-hal yang kita boleh dan tidak boleh dari sisi astrologernya. Kalau dari sisi orang awamnya gimana nih Franz? Menurut lo ada nggak hal-hal yang sebaiknya kalian kalau ke astrologer or ke I Ching diviner carinya tuh apa gitu? Do's and don'ts-nya ada nggak? First of all, gue mau chime in juga. I Ching diviner tuh gak boleh nanya tentang kematian, dan juga gak boleh nanya tentang orang atau something yang udah mati. Ini jujurly ya, gue pernah melanggar satu kali tabu sih ini sih. Karena ada teman gue pernah gue oh my god, oke. Gue pernah nanya tentang anjingnya temen gue, karena dia kayak udah nangis banget di depan gue. Terus gue gak tega kan, jadi gue nanya anjingnya yang udah mati sekarang di mana dan happy gak. Terus gue toss koin kan, dan gue dapat sih jawabannya pas gue bisa deskripsiin si anjing ini pas masih hidupnya gimana. Dan teman gue kaget banget karena bener-bener sesuai banget. Dan gue juga nanya anjing ini sekarang di mana, happy gak. Lalu jawabannya adalah happy gitu intinya, untuk kayak like just to make the long story short gitu. Anyway, jadi gak boleh baca tentang something yang udah mati atau sesuatu yang udah mati. Dan juga kembali ke pertanyaan lu ya Hen ya, buat orang-orang nih, gua bener-bener saranin kalian datang dengan good intention. Karena kalau misalnya kalian nanya mengenai orang lain dan dengan hati yang udah punya niat jahat kayak gitu, itu pertama hasilnya gak akurat. Dan juga mungkin hasilnya bisa akurat, tapi karmanya itu berat guys. Please jangan korek-korek hidup orang lain gitu sih. Di astrologi juga mirip tuh, kayak lagi-lagi ya, kalau gue diajarinnya sih sebaiknya tidak gini. Ini misalnya Franz datang ke gue terus minta bacain chart temennya gitu tanpa sepengetahuan temennya. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Even kayak misalnya suami istri pacaran itu harus minta izin dulu gitu ya. Nah kalau dari astrologi, do's and don'ts-nya adalah satu, jangan menggunakan metode ini tuh untuk mencari pembenaran atau justifikasi ya, karena kita nggak bisa kasih itu. Kedua, jangan datang untuk mencari kepastian bahwa pernikahan aku akan baik-baik saja, karirku akan baik-baik saja. Nggak ada yang bisa memastikan itu, karena lagi-lagi di atas kami ada Tuhan yang maha besar gitu ya. Tugas kami cuma menginterpretasikan tendensi-tendensi yang mungkin terjadi. Bener, ini gue mau jelasin ya. Maksudnya apa sih tendensi yang mungkin terjadi? Misalnya nih, gue ambil contoh ya dari contoh lu nih Hen, mengenai kerjaan gue bakal gimana sih? Ya kalau lu nya males mah kerjaannya gak akan lancar atuh sayang. Ya gak akan itu. Misalnya pernikahan nih, kalian nanya pernikahannya gimana? Ya kalau misalnya kalian jahat ke pasangan kalian, mau gimana mau langgeng pernikahannya Bebski, ya gak bisa kayak gitu. Paling-paling juga kalau misalnya kalian nanya nih, misalnya ke I Ching diviner, pernikahan gue kayak gimana? Paling-paling juga keluar nasihatnya, lu tuh harus baik sama laki lu, ngomong gak boleh jahat-jahat. Paling kayak
kayak gitu hasilnya. Misalnya lo nanya pernikahannya langgeng atau enggak, ya gak tahu, itu kan terserah lu ya gitu. Benar. Nah kalau misalnya dari sisi Yicing divination gitu, makanya itu yang gue jelasin tadi nih guys, makanya andil kita sebagai manusia tuh gede di Yicing, dan kenapa gue pilih metode ini gitu. Nah oke, Hen, pesan terakhir nih buat teman-teman kita dari sesi ini, harapan lu apa nih ke depannya sebagai seorang astrologer? Wow, gila. First of all, nggak berasa ya giliran bahas Yicing sama astrologi, tahu-tahu kok udah mau kelar nih episodenya. Ya, oke. So, as a closing, kalau dari gua harapannya adalah supaya orang tuh satu punya pemahaman yang lebih tepat sih, bahwa sesuai dengan topik-topik kita sebelumnya, kenali dulu diri sendiri. Nah, astrologi itu adalah tools yang bisa membantu kita mengenali diri kita gitu. I really hope people can get the wave on this, bahwa this is a tool to help you know yourself better, not to get a quick answer or solutions gitu. That's it sih. How about you? Nah gue sih sebagai Yicing diviner ya, karena ini termasuk metode yang lumayan langka, dan karena tua banget jadinya gak banyak orang yang tahu. Gue sih berharap suatu hari nanti di Indonesia gue bisa memperkenalkan metode ini ke masyarakat yang lebih banyak lagi, ke orang-orang yang lebih banyak lagi, dan bisa membantu orang-orang mencari jawaban mengenai kebingungannya mereka di dalam hidup ini. Gitu sih harapan gue. Dan gue juga pengen benar-benar nekenin bahwa again, this is not black magic, dan gue juga benar-benar berharap orang jangan sampai salah paham dan melihat Yicing ini sebagai sesuatu yang serem, ini setan misalnya kayak gitu Pak. Ini enggak guys, enggak beneran deh. I promise you it's not scary. Orang kemarin aja gue baca Yicingnya sambil minum soju, santai gue. Nothing scary gitu loh. So that's it. Benar. Iya, that's very good. Amen to that. Jadi kalian kalau yang ada di kebetulan terpapar dengan episode ini, and you guys live in Indonesia terutama, ataupun dimanapun kalian berada, you want to know more about Yicing, you want to know more about astrology, you can contact us gitu, karena di setiap episode gue selalu taruh kok Instagram kita apa gitu ya. So feel free, don't be a stranger. If you want to get to know more about these two methods, please, we'll be more than happy to help you see gitu. Iya, message aja guys, santai. Dan kalau misalnya gue ke Indonesia, gue bakal ngomong-ngomong dan kita bisa mungkin ketemu bareng, kita bisa baca dan do divination together gitu. That's great. So, wow, I think that's about it here for this episode. We'll see you on the next episode, guys. See you guys, love you all, bye.